Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast paling oke dialog kesehatannya di studio mini Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Sebagaimana episode-episode sebelumnya, tentunya saya tidak sendiri. Saya hari ini ditemani oleh narasumber atau bintang tamu kita, dan saya Bakti hari ini sebagai host akan memandu acara podcast pada hari ini. Dan telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Pak Sugimin SKMFS. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Bakti. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat semangat. Sehat semangat ya, sesuai tagline Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang juga beliau menginisiasinya, itu tagline-nya sehat. Artinya juga kita harus selalu sehat dan semangat Pak ya. Sehat semangat. Oke, menikmati hari-hari dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan tema yang kita angkat pada hari ini adalah, pada podcast ini adalah terkait dengan mobil layanan keliling Pak ya. Mobil layanan keliling yang juga itu bagian dari program prioritas dari Kabupaten Barito Kuala. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas terkait dengan mobil layanan kesehatan keliling ini. Silakan Pak, terkait dengan mobil kesehatan keliling ini seperti apa ya? Terima kasih Mas Bakti. Jadi kenapa muncul ide mobil layanan keliling? Ini Pak Bupati berdasarkan visi misi Pak Bupati saat kampanye itu mencanangkan 12 program prioritas. Nah, dari 12 program prioritas itu Dinas Kesehatan mencermati 3 yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama yaitu layanan cepat, yang kedua layanan mobil keliling, yang ketiga yaitu penurunan stunting. Nah, di layanan cepat nanti Dinas Kesehatan akan memberikan santunan persalinan sama santunan sunat, itu nanti di periode berikutnya, nanti mungkin podcast berikutnya kita bahas itu Mas. Nah, yang kedua itu penurunan stunting, sudah kita bahas bagaimana program Smart Bajana. Hari ini kita membahas yaitu program layanan mobil keliling. Nah, itu sebuah mobil yang kita desain khusus, di dalamnya itu isinya tenaga kesehatan dengan peralatan kesehatan, BNHP untuk memberi layanan kesehatan. Jadi mobil itu mobil operasional yang kita datangkan ke tempat di mana berkumpulnya masyarakat. Jadi di mobil itu nanti kita siapkan tenaga kesehatan, yaitu 1 orang dokter, 1 orang perawat, 1 orang tenaga laboratorium, dan 1 petugas promosi kesehatan atau petugas gizi. Jadi masyarakat di situ tidak hanya mendapatkan hasil pemeriksaan, juga mendapatkan penyuluhan kesehatan, edukasi, promosi, apa yang dilakukan setelah didapatkan hasil pemeriksaan. Yang kedua, Mas Bakti, di situ dengan mobil keliling itu kita akan memberikan 10 layanan pemeriksaan kesehatan. Luar biasa. Luar biasa. Hanya satu mobil bisa memberikan 10 layanan kesehatan. Apa saja 10 yang bisa kita dapatkan melalui layanan mobil keliling? Yang pertama itu sederhana saja, yaitu pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan. Yang ketiga pengukuran tingkat perut, jadi yang perutnya gede-gede itu kita ukur gitu. Yang keempat pengukuran tensi darah, pengukuran gula darah, pengukuran asam urat, pengukuran kolesterol, kadar CO, pemeriksaan screening kesehatan jiwa, dan yang terakhir yang 10 itu pemeriksaan kesehatan mata. Jadi silakan masyarakat datang untuk mendapatkan 10 jenis pemeriksaan itu. Luar biasa. Untuk mobil kesehatan keliling dan Dinas Kesehatan juga cepat Pak ya dalam mengeksekusi terhadap prioritas Bupati Pak ya. Salah satunya yaitu tadi langsung berjalannya mobil layanan keliling untuk pemeriksaan kesehatan. Dan ini Pak sudah berjalan sudah mulai Juli, Agustus, sudah 6 bulan. Dan hasilnya luar biasa. Bagaimana Pak antusias masyarakat? Lumayan. Jadi setiap jadwal pelayanan di sebuah pasar itu mobil belum datang masyarakat sudah antri. Pak. Jadi karena kita targetkan satu tempat itu 50 layanan,
Sehingga banyak masyarakat yang kadang-kadang kecewa, sudah ngantri nggak dapat. Tapi ini menjadi kelemahan kita, nanti ke depan akan jadi evaluasi Pak ya? Evaluasi. Karena artinya masyarakat perlu lebih banyak lagi kuotanya, karena kita menyangkut petugas. Nah, hasilnya Mas berarti kalau boleh saya sampaikan, itu kita masyarakat Barito Kuala ini ada 332.178 penduduk, itu 166.000-nya sudah kita periksa. Jadi ada 51% masyarakat sudah mendapatkan layanan. Nah, hasilnya itu yang menderita hipertensi ada 19%. Artinya 20% masyarakat Barito Kuala ini hipertensi. Apakah ini faktor makanan atau faktor itu nanti menjadi kajian berikutnya. Yang obesitas 11%. Jadi penduduk Barito Kuala ini ya kita akui dari hasil CKG kita ketahui 11%-nya obesitas. Nah, yang diabetes itu 3,37%. Artinya potensi diabetes di masyarakat Barito Kuala ada 3,37%. Ini kalau tidak ada layanan CKG nggak akan tahu kondisi masyarakat ini. Nah, yang menderita jantung itu 0,2%. Diketahui yang potensi jantung, yang risiko stroke ada 1,43%, yang CA, potensi CA itu leher rahim ini ada 2,7%. Jadi hampir 2% lebih masyarakat ini ada risiko untuk kanker lahir. Yang kanker payudara itu ada 0,06, yang untuk paru itu ada 3,2. Yang paling besar yang dijadikan marker batu yaitu gigi. Karena 41% masyarakat yang periksa CKG bermasalah dengan gigi. Nah, ini perlu ada kajian yang lebih komprehensif kenapa gigi masyarakat Barito Kuala ini rata-rata ada masalah. Nah, mungkin itu Mas Bakti yang perlu kita sampaikan. Artinya dari satu program prioritas ini Pak bisa artinya mengevaluasi terhadap adanya penyakit masyarakat, dan juga ini nantinya akan menjadi database Pak ya, atau bahan terkait dengan kebijakan pemerintah apa yang akan dilaksanakan terkait dengan penyakit-penyakit khususnya penyakit PTM tadi Pak ya, yang mana penyakit PTM ini di masyarakat kita itu cenderung meningkat pada saat ini, karena kalau di tahun-tahun sebelumnya itu justru penyakit-penyakit yang menular, tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman justru penyakit tidak menular yang memegang peranan di masyarakat kita, dan itu tanpa kita sadari kadang-kadang Pak ya. Makanya penting sekali sebenarnya dengan keberadaan mobil keliling itu. Benar sekali Pak. Dengan adanya mobil keliling ini. Saya tambahkan Mas Bakti, kelebihan mobil keliling ini kalau Bapak Ibu masyarakat untuk mendapatkan cek gula darah, asam uret, itu kalau ke puskesmas harus ada indikasi medis. Ini yang dikeluhkan masyarakat. Tapi di mobil keliling asal datang mendapatkan layanan itu. Ini hebatnya. KTP bagaimana Pak? Nah, ini yang jadi kendala. Syarat mendapatkan layanan mobil keliling harus punya KTP Barito Kuala. Karena yang digunakan duit Barito Kuala untuk melayani masyarakat Barito Kuala. Bagi yang saat ini diam di Barito Kuala, KTP-nya bukan Barito Kuala, segeralah jadi warga Barito Kuala. Nah, ini yang kita harapkan nanti ke depan seperti itu. Jadi janganlah kita KTP-nya bukan Barito Kuala, pengen mendapatkan layanan Barito Kuala. Ini program yang ditekan oleh Pak Bupati. Nah, terus yang kedua Mas Bupati, apakah mobil keliling itu bisa dipesan? Bisa. Ini yang disebut dengan layanan CKG komunitas. Nah, kalau Bapak Ibu punya kelompok organisasi atau pemerintah desa, misalnya desa A pengen mengundang pemeriksaan warganya CKG, kita izinkan. Silakan bersurat ke Dinas Kesehatan, kapan tanggalnya, berapa pesertanya, yang jelas setiap pemeriksaan kita mengharapkan untuk minimal 50 orang. Tapi tetap gratis Pak ya? Tetap gratis. Tidak dipungut biaya. Jadi ada dua itu Pak ya? Ada yang keliling, ada yang layanan komunitas yang bisa dipesan. Contoh yang sudah memesan ini Bang Kalsel. Bang Kalsel ini sudah 3 bulan terakhir ini tiap bulan selalu memesan untuk memeriksa para pensiunan PNS. Jadi setiap tanggal 1 itu sudah di booking Bang Kalsel untuk memeriksa para pensiunan. Silakan SKPD lain, misalnya pemerintah desa atau sekolah
selama jadwalnya memungkinkan akan kita Tadi bersurat Pak ya? bersurat ke dinas Iya, kesehatan sebagai dasar untuk kami menyiapkan SDM-nya, menyiapkan mobilnya, menyiapkan jadwalnya. Jadi kalau terdobel jadwal kan nggak bisa juga mobilnya hanya satu. Itu kita harapkan nanti ke depan itu Mas Kadi. Artinya masyarakat bisa memanfaatkan manfaat dari mobil layanan ini. Dalam tahun pelaksanaan ini Pak, ada berapa titik sudah yang sudah dilayani melalui mobil layanan keliling ini Pak? Ini Mas Bakti, kalau pengennya masyarakat ini setiap desa dapat giliran. Tapi sekali lagi ini perlu operasional, perlu BNHP, perlu yang lain-lain, sehingga di 2025 ini kita hanya menargetkan 100 titik, 100 titik. Setiap titik itu 50 masyarakat, sehingga di tahun ini akan ada 500 masyarakat yang mendapat pelayanan CKG. Dinas Kesehatan mengakui ini belum maksimal. Nah, ke depan angkanya kita naikkan gitu untuk lebih meningkatkan layanan masyarakat. Berarti ada rencana lebih dari 100 titik. Kita naikkan. Nanti mudah-mudahan dukungan dari pemerintah daerah untuk dukungan penganggaran ada kenaikan. Karena semua masyarakat memberi masukan positif. Artinya dengan CKG ini masyarakat bisa mendapatkan hasil langsung tanpa bayar, tanpa mendatangi sarana kesehatan, sambil belanja di pasar, sambil periksa kesehatan. Ini yang disenangi masyarakat. Berarti Pak ya, targetnya itu adalah pasar. Nah, selain CKG komunitas di sana tadi itu. Makanya kenapa menuju pasar? Karena disitulah tempat berkumpul Pak ya. Memudahkan. Jadi budaya masyarakat dari Tukwala ini liburnya hari pasar ya. Kalau hari lain itu dia ke sawah kerja, tapi kalau hari pasar rata-rata masyarakat libur belanja. Nah, sambil belanja mendatangi mobil CKG periksa kesehatan. Nah, itu tadi beberapa keuntungan Pak ya dari cek kesehatan gratis yang sudah dijalankan oleh Dinas Kesehatan melalui mobil layanan keliling. Nah, untuk petugas pelayannya sendiri Pak, apakah dari puskesmas atau kolaborasi ini dengan Dinas Kesehatan atau seperti apa itu Pak? Terima kasih. Ya, alhamdulillah Mas Bakti, Dinas Kesehatan itu meskipun sebuah kantor struktural, itu ternyata di dalamnya itu banyak perawat, banyak bidan. Ini alhamdulillah. Jadi Dinas Kesehatan membentuk tim, 7 tim CKG. Jadi 7 tim yang sudah kita bentuk, satu tim itu anggotanya 6-7 orang Mas Bakti. Nah, isinya nanti perawat, bidan, tenaga non-medis, tenaga paramedis yang kita SK-kan melalui SK Dinas Kesehatan. Jadi 7 tim itu bergiliran. Jadi hari tim A, nanti berikutnya tim B, tim C, nanti baru tim terakhir balik lagi ke tim A lagi, sehingga tenaga kesehatan itu tidak terposir dengan kegiatan itu, di sela-selanya bergantian. Nah, terus yang kedua, setiap mobil layanan keliling itu standby di wilayah pasar, maka saya wajibkan puskesmas mendorong untuk memberikan layanan. Punya wilayah, bidan desanya wajib hadir. Nah, filosofi yang saya bangun, ini pemerintah kabupaten melayani warganya. Masa petugas kesehatan itu nggak membantu? Nah, ini yang kita dorong, dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Setiap mobil CKG datang, itu puskesmas dan bidan desa sudah standby dulu. Artinya memiliki empati tinggi untuk melayani warganya. Luar biasa. Dan infonya juga ketika ada mobil layanan dari kesehatan katanya berbarengan ya Pak dengan pelayanan layanan Dukcapil. Jadi layanan mobil keliling ini bersatu dengan layanan Dukcapil. Jadi di mana mobil CKG kesehatan hadir, di situ mobil layanan Dukcapil juga hadir. Nah, ini memang ini diprogram untuk kolaborasi. Nah, karena temuan di lapangan banyak masyarakat yang pengen periksa kesehatan tidak punya KTP Baritokwala. Banyak. Jadi alasannya untuk tidak ke fasilitas kesehatan. Jadi disitulah ketika dia pengen mendapat layanan kesehatan, urus KTP dulu. Di samping Pak. Di sampingnya, sehingga dua-duanya kena.
KTP virtual meningkat, layanan kesehatan didapat. Inilah program kolaborasi yang menjadi prioritas Pak Bupati Banyuwangi yang mendapat dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah itu. Kalau kita melihat Pak ya, antusias masyarakat kalau mobil ini datang malahan sampai kewalahan, sampai kewalahan melayani. Itu luar biasa program prioritas dari pemerintah, dari Pak Bupati yang langsung dieksekusi oleh Dinas Kesehatan melalui mobil layanan kesehatan. Tentunya silahkan kepada masyarakat untuk menggunakan layanan itu Pak ya. Nah, karena waktu kita terbatas ya Pak terkait dengan mobil layanan keliling ini, ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita. Terima kasih. Jadi mobil layanan keliling ini diprogram pemerintah untuk mendekatkan layanan masyarakat. Jadi masyarakat tidak lagi datang ke sarana kesehatan di salah-salah kesibukannya. Jadi mobil yang datangi masyarakat di hari pasar, di masa masker itu. Nah, kalau pemeriksaan kesehatan ini di klinik swasta itu bayar atau 50.000 sampai 100.000 itu beban masyarakat. Tapi di mobil itu gratis. Masyarakat bisa tahu gula darahnya naik atau tinggi, potensi kencing manisnya ada tidak, bisa diketahui itu. Tahu kolesterol, ada risiko jantung atau tidak, bisa diketahui di CKG itu, termasuk asam urat tinggi atau tidak. Dan di situ tidak ada hasil, ada petugas yang kita siapkan untuk memberikan penyuluhan. Kalau kolesterol tingginya apa yang harus dilakukan di situ-situ. Jadi saya harapkan kepada masyarakat dari Tokala gunakan layanan mobil keliling yang menjadi program prioritas Bupati untuk meningkatkan layanan kesehatan. Harapan kami dengan program ini nanti umur harapan hidup di Tokala akan meningkat. Oke, itu poinnya tadi Pak ya. Terakhir artinya kalau poin yang saya tangkap adalah dengan adanya mobil layanan keliling ini mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pak ya. Sehingga nantinya kualitas kesehatan masyarakat itu meningkat dan umur harapan hidup meningkat. Itu poin pentingnya. Itu poin pentingnya Pak. Oke, luar biasa Pak. Tanpa terasa sudah hampir 15 menit kita ngobrol-ngobrol dan luar biasa juga Bapak Kepala Dinas hari ini meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau untuk podcast memberikan informasi, memberikan wawasan kepada masyarakat terkait program prioritas dari Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Kabupaten Banyuwangi. Jadi sampai di sini perjumpaan kita dan salah hilap mohon maaf, sampai berjumpa kembali di episode podcast selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.